Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1581 sampai bab 1590. Sementara itu, di belakang gunung di Istana Sakrasolis, Geralt sebelumnya menyewa rumah bangsawan di sini sebagai tempat tinggal Mila dan keluarganya. Untuk alasan ini, itu dinamai Crawford Manor. Dalam tahun ini, Geralt juga menyempurnakan batu sumber di sumber roh suci. Dia berencana untuk memindahkan seluruh kolam sumber roh suci ke Pulau Crawford di Teluk Utara. Pada saat itu, dia akan dapat memulihkan bisnis keluarga Crawford, dan Istana Sakrasolisnya akan menjadi markas mereka. Namun, ini adalah proyek yang sangat besar. Itu tidak akan selesai dalam 10 tahun. Jadi, dia telah membangun rumah ini sebagai rumah sementara mereka. Di Manor, seorang pria gemuk sedang merangkak di tanah. Dia kehilangan matanya, dan dia tidak bisa berbicara. Selain itu, tendon kaki dan tangannya semuanya robek. Ini membuat hidupnya sangat tidak nyaman. Dan di satu sisi, orang tua Geralt duduk di kursi roda. Mereka memerintahkan para pelayan untuk membantu pria gemuk itu berdiri. Hati-hati, jangan biarkan Yul jatuh, kata Dylan dengan penuh perhatian. Tuan tua, Tuan muda Yul sepertinya sedang menulis sesuatu di lantai. Kata pelayan itu, apa yang dia tulis? Tanya Dylan. Dia sedang menulis, kapan Brother akan keluar? Apakah suster masih hidup? Kata pelayan itu. Tuan muda, Yul telah menulis hal-hal ini selama berhari-hari. Mendesah. Dylan menghela nafas tanpa daya. Dia tampak sakit. Biarkan saja dia menulis. Mungkin dia akan merasa lebih baik dengan cara ini. Dylan memejamkan mata, dan air mata mengalir di pipinya. Saat itu, Dylan dan istrinya membeku ketika mereka melihat ke ambang pintu, dan mereka tersedak. Demikian pula, mata Geralt berair. Ini karena bahkan pelayan itu tidak menyadari bahwa Geralt telah berdiri di sana cukup lama waktu. Yul, ayah, ibu, saya kembali, teriak Geralt. Dylan dan istrinya gemetar saat mereka menangis terseduh-seduh. Gemerincing. Adapun Yul, seluruh tubuhnya menegang, dan dia menjatuhkan pena ke lantai. Yul berjuang untuk bangkit dari tanah. Lidahnya telah dipotong oleh kuantok. Karenanya, dia tidak dapat berbicara. Namun, Geralt tahu apa yang dia coba katakan. 5 tahun lalu, setelah dia mengalahkan Daryl, dia membawa Yul dan keluarganya ke Yanam. Dia punya bermaksud membiarkan Yul mengelola aset keluarga Crawford sehingga dia bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Tapi tanpa diduga, dia telah menyebabkan dia menjadi seperti ini. Yul, aku kembali. Dia mengangkat Yul. Matanya dipenuhi air mata. Kakak perempuannya telah diculik, dibawa ke Jaelatra, dan dijadikan budak untuk keluarga Quartermain sementara keluarganya telah disiksa. Setelah pengasingannya, Geralt memang menerima pukulan besar. Api kebencian menyala dan menyebar ke setiap inci tubuh Geralt. Semua orang di Sakrasolis Palace sepertinya bisa merasakan kemarahannya. Jadi, selama beberapa hari berikutnya, tidak ada yang berani bahkan selangkah lebih dekat dengan Geralt. Di mana keluarga Quantok ini? Suatu hari, Geralt memanggil 10 tetua dan bertanya. Keluarga Quantok saat ini berbasis di wilayah pesisir tenggara kota Suniva. Mereka adalah keluarga baru yang sedang naik daun didukung oleh keluarga Quartermain di Jaelatra. Keluarga Quartermain menggunakannya untuk menaklukkan sumber roh suci. Pada saat yang sama, mereka ingin menjadikan mereka raja baru di utara. Pemimpin keluarga Quantok saat ini disebut Zaki Quantok. Dia adalah orang yang sangat kuat, dan aku yakin dia setidaknya berada di alam rune. Apalagi banyak pengikutnya yang sangat kuat. Dan yang lebih penting, mereka didukung oleh salah satu kekuatan di Jaelatra. Tuan Ghost menjelaskan. Jadi, yang bisa saya katakan adalah, jika Anda ingin membalas dendam padanya sekarang, Anda hanya meminta asking kematiannya sendiri. Tuan Ghost menyuarakan keprihatinannya. Saya sadar akan hal ini. Itu sebabnya saya telah berpikir akhir-akhir ini. Dan saya telah memikirkan sebuah rencana untuk dipecahkan masalah ini. Berdasarkan apa yang Mila ketahui, karena keluarga Quantok memiliki keluarga Quartermain sebagai pendukung mereka, itu berarti bahwa yang terakhir memang sangat kuat. Sangat mungkin ada yang kuat pembudidaya yang sudah berada di alam sage di keluarga Quartermain.
Bahkan mungkin ada Diatera. Itu sangat mungkin karena mereka telah berkuasa begitu lama dan karenanya, mereka sudah sangat berakar di Jaelatra. Meskipun Geralt memiliki roh primordial Hercules untuk membantunya berkultivasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat sebagai dibandingkan dengan orang lain, dia tidak akan berani bertindak terlalu ceroboh. Sejujurnya, dia sangat beruntung dalam pertempuran melawan Daryl Crawford. Untungnya, Daryl adalah hanya Raja Cakra tingkat ketiga. Jika dia juga adalah Raja Cakra peringkat kelima seperti dia pada waktu itu, mantra akan cukup kuat untuk menghancurkannya, dan dia pasti tidak akan memiliki kemampuan untuk memblokirnya. Selanjutnya, itu adalah keluarga Quartermain yang mereka hadapi kali ini. Tuan, rencana bagus apa yang telah kamu buat? Tanya Pak Hantu. Saya akan merawat Yul dan orang tua saya dulu sampai mereka sembuh. Sejauh ini, saya telah menemukan rahasia yang tersembunyi dengan baik lokasi. Saya ingin memindahkan seluruh istana Sakrasolis dan keluarga Crawford ke tempat itu dan pergi bersembunyi. Sebelum saya kembali, Anda tidak boleh muncul di depan umum. Adapun sumber suci roh, saya telah membuatnya menjadi ramuan yang cukup untuk memasok anggota istana Sakrasolis dalam penanaman. Seharusnya tidak ada masalah untuk 5 tahun ke depan. Adapun sumber suci ini semangat dianam. Anda tinggal mengumumkan lokasinya ke publik. Saya tidak percaya yang lain pasukan hanya akan berdiri dan menonton keluarga Quantok menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Kata Geralt. Saya mengerti. Kalau begitu, Tuan, apakah Anda benar-benar berencana pergi mencari Primocorose? Tuan Ghost sudah bisa menebaknya setelah dia memikirkan rencananya. Yah, aku sudah memikirkan ini cukup lama. Meskipun saya tidak berani bercita-cita untuk menjadi Diatera, menjadi sage masih mungkin jika saya mendapatkan kesempatan yang tepat dan berlatih keras. Bagaimanapun, aku pertama-tama harus menemukan Primocorose, kata Geralt. Saat ini, satu-satunya cara dia bisa melindungi dirinya sendiri mungkin dengan menjadi seorang sage. Terus terang, jika dia sudah menjadi sage sekarang, apakah keluarga Quartermain akan sembrono ini? Jika dia menjadi seorang sage, dia setidaknya akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia menghadapi Quartermain keluarga. Paling tidak, dia tidak akan selalu berada dalam posisi tunduk. Ini memang rencana yang bagus untuk berurusan dengan keluarga Quantok untuk saat ini. Tapi guru, meskipun Anda punya dimap, tugas mencari Primocorose masih sangat sulit, terlebih lagi untuk menjadi seorang sage. Jadi, saya pribadi berharap Anda bisa tinggal dan bersembunyi bersama kami. Memikirkan hambatan untuk menjadi sage, Tuan Ghost memberikan sarannya. Bahkan Carlos dan yang lainnya mengangguk setuju. Sejujurnya, bahkan Julian dan yang lainnya dapat melihat bahwa Geralt telah mencapai potensi maksimalnya dalam kultivasi ketika dia telah menembus ke peringkat ke-8 di Rune Realm. Jika dia bisa mencapai peringkat ke-9, itu akan dianggap sebagai keberuntungan besar dalam hidupnya. Belum lagi, menemukan ramuan kuno, Primocorose, adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Bahkan setelah dia benar-benar menemukannya, masih akan sangat sulit untuk memasuki alam sage karena ramuannya hanya salah satu syarat yang harus ia penuhi untuk menjadi seorang sage. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua orang tidak terlalu optimis tentang gagasan itu. Meskipun Geralt dapat memahami kekhawatiran mereka, dia telah mengambil keputusan setelah 7 hari merenungkan masalah. Baiklah, berhentilah mencoba membujukku. Malam ini, kita akan pindah. Sejak saat itu, tidak ada lagi raja di utara, tidak ada lagi istana Sakrasolis, dan tidak ada lagi keluarga Crawford. 3 hari nanti, itu akan menjadi hari pernikahan Mila dan saya. Mari kita semua berpesta dan mabuk-mabukan malam itu. Geralt berkata dengan riang, melihat bahwa Geralt telah mengambil keputusan. Bawahannya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua orang segera mengungkapkan wajah tersenyum mereka. Bagus, kami sekarang akan fokus pada persiapan untuk pernikahan Tuan dan Nona Smith. Lupakan tentang keluarga Quantok dan Quartermain. Lupakan Ringmaster of Obliteration. Dapatkan sudah kalah. Semuanya. Mulai sekarang, kami hanya akan fokus pada kultivasi dan menunggu guru untuk kembali dengan sukses besar. Carlos berteriak dengan senyum lebar. Suara ledakan api. Larut malam. Suara api unggun terdengar saat api hijau tua menyala terang. Itu sangat mirip dengan suara popcorn meletus. Geralt sedang duduk di samping perapian. Saat dia menambahkan kayu bakar ke api, dia melihat ke atas untuk mengamati sekitar hutan hijau lebat. Di malam yang gelap, hutan lebat tampak lebih menakutkan. Dan di hutan yang dingin, bahkan Geralt, yang merupakan Raja Cakra, harus menghangatkan dirinya dengan api. Dia tidak lagi berada di permukaan bumi, tetapi dia telah pergi ke Jaelatra.
Pernikahannya dengan Mila sudah menjadi momen sejak hampir sebulan yang lalu. Meskipun Geralt telah membuat keluarga Crawford dan Istana Sakrasolis menetap dan akhirnya menikah dengan Mila, dia tidak merasa lega sama sekali. Ini karena dia tidak pernah tahu kapan saat-saat indah dan hangat seperti itu akan hilang lagi dengan keluarga Quantok memangsa mereka sepanjang waktu dan keluarga Quartermain selalu siap untuk meluncurkan menyerang. Geralt tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, dia harus menjadi lebih kuat dalam perintah untuk melindungi keluarganya. Jadi, Geralt pergi ke Jaelatra sendirian. Lokasinya saat ini adalah pinggiran Jaelatra, sebuah tempat disebut Ibu Kota Bumi. Menurut catatan di peta, Primocorose seharusnya ada di sini. Meskipun tempat ini berada di dunia bawah tanah, ada inti bumi, yang berfungsi seperti matahari. Jadi, tidak jauh berbeda dengan dunia di permukaan bumi. Misalnya, ada gunung, sungai, dan hutan lebat, seperti yang dia alami sekarang. Ini dunia itu seperti refleksi dari permukaan bumi pada umumnya. Setelah berada di sini selama sebulan, Geralt sudah lama mengenal lingkungan di sini. Ada banyak makhluk iblis di hutan. Geralt bahkan telah menemukan beberapa prasejarah besar makhluk di sini. Dan apa yang telah dimakan Geralt tidak lain adalah makhluk prasejarah yang dia peroleh dari berburu. Kau bocah, jadi, kamu ada di sini. Saat itu, pepohonan tiba-tiba bergoyang, dan 3 bayangan muncul dengan kecepatan kilat dari suatu arah. Mereka adalah 3 pria parubaya dengan penampilan kasar, dan mereka berdiri dengan berani di depan Geralt. Harus kukatakan, pasti sulit bagimu untuk terus mencariku sejak terakhir kali kita bertemu. Baik. Geralt mengambil sepotong daging dari samping api unggun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketiga pria ini adalah penduduk asli di Ibu Kota Bumi, dan mereka juga perampok. Di hutan ini, banyak orang telah dibunuh oleh mereka. Selain itu, tingkat kultivasi ketiganya tidak rendah. Salah satunya adalah Master 9 peringkat, dan 2 lainnya adalah Raja Cakra tingkat ketiga. Kembali ketika Geralt pertama kali datang ke hutan, mereka sudah mengganggunya. Namun, Geralt, yang tidak terbiasa dengan situasinya, membiarkan mereka pergi begitu saja setiap kali mereka bertemu. Di luar dugaannya, ketiganya telah menemukannya lagi setelah beberapa hari. Sepertinya kamu tidak akan membiarkanku dengan mudah kali ini, kata Geralt sambil tersenyum. Tentu saja, Brad. Anda harus bertanya-tanya. Di area ini, sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri tangan kita, apalagi hanya denganmu saja. Ketiganya mencibir ketika mereka mendekati Geralt. Sepertinya mereka ingin membuat Geralt membayar harganya dengan pasti kali ini. Menatap api unggun, Geralt sudah menggerakkan jarinya, bersiap untuk bertarung kapan saja. Sejak ini telah terjadi berkali-kali, dia sudah memutuskan untuk tidak memberi mereka belas kasihan lagi. Itu akan lebih baik baginya untuk menyelesaikan mereka bertiga di sini, atau dia akan memiliki banyak masalah untuk dihadapi masa depan. Menginjak, tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar sekali lagi dari arah lain. 7 orang berjalan menuju Geralt. Penampilan mereka mengejutkan Geralt dan ketiganya. Di antara 7 orang itu, ada 6 pria dan seorang wanita. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan. Dia memiliki tongkat di tangannya, dan sepertinya dia buta. Namun, dia bisa berjalan sangat cepat seolah-olah ada angin yang membawa kakinya. Mereka memiliki aura permusuhan yang kuat. Saat ke-7 orang itu keluar, bahkan api yang dibuat Geralt bergetar tak terkendali. Geralt melirik mereka dari samping. Sepertinya kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. 3 kunai perak terlempar keluar dan menabrak pohon. Pada masing-masing kunai perak tersebut terdapat ukiran 7 tengkorak, sehingga terlihat agak menyeramkan. Ketiga perampok itu membeku, dan wajah mereka segera menunjukkan kengerian yang luar biasa. Apa? Ini sebenarnya adalah 7 raja mematikan di Ibu Kota Bumi. Tepat setelah mereka menyadari siapa mereka, ketiga perampok itu segera berlutut dan bersujud kepada mereka. Seven Lord, kami tidak tahu kamu akan datang ke sini. Kami sangat menyesal telah mengganggu Anda. Kita akan segera pergi dan menghilang 7 mil jauhnya. Mereka membungkuk kepada 7 raja mematikan. Tidak menunggu jawaban dari para lord, mereka menghilang dengan secepat kilat setelah melemparkan pandangan penuh kebencian pada Geralt. Di sisi lain, Geralt mengabaikan mereka. Setelah melirik mereka, dia menundukkan kepalanya dan terus makan. Beberapa orang itu melirik Geralt dengan dingin dengan sedikit niat membunuh di mata mereka. Namun, Geralt jelas bukan orang yang mereka targetkan. Jadi, alih-alih bermain-main dengan Geralt, mereka hanya duduk dan memejamkan mata, seolah menunggu sesuatu. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat,
Suara langkah kaki cepat terdengar. Itu adalah seorang wanita, dan dia adalah berlari tanpa mondar-mandir, hampir seperti sedang diburu oleh seseorang. Ketika wanita itu melihat 7 orang duduk di jalan di depannya, dia berhenti berlari, dan dia mata segera dipenuhi dengan keputusasaan. Segera, orang-orang yang mengejarnya dari belakang juga menyusulnya. Di antara orang-orang, pemimpinnya adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah. Hahaha, Nona Norizan, lari saja. Ayolah, kenapa kamu tidak lari lagi? Seorang pria berjubah panjang menyeringai dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berbicara. Zarek Makowski, keluargamu membunuh keluargaku. Aku pasti akan membalas dendam. Wanita bernama Norizan memiliki kilatan tekad di matanya saat dia mengatakan itu. Bagus, saya akan menunggu Anda untuk melakukan hal itu. Satu-satunya hal adalah saya kira kita harus menyelesaikannya masalah di antara kami berdua di tempat tidur. Bagaimana menurut Anda? Mengapa Anda tidak kembali dengan saya? Dan kami akan memiliki 300 putaran pertempuran sengit di tempat tidur sampai salah satu dari kita terkuras. Bagaimana itu terdengar? Hahaha, pernyataan cabul ini membuat semua orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak. Betapa kurang ajarnya. Norizan mengangkat tangannya dan ingin melawan. Wanita ini seharusnya sudah menjadi master 5 tingkat. Tetapi bagi Zarek Makowski, dia terlalu lemah. Oleh karena itu, satu pukulan sudah cukup baginya untuk membuat dia jatuh ke tanah sekali lagi. Secara kebetulan, dia jatuh di suatu tempat di dekat Geralt, yang tidak jauh dari mereka. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan berdiri. Melihat orang-orang di kedua sisi yang mendekatinya, dia menoleh ke Geralt dengan tatapan menyedihkan. Tuan, bisakah kamu menyelamatkanku? Kata Nuri. Namun, Geralt terus makan dan tidak berbicara. Ternyata kamu juga antek keluarga Makowski. Nori benar-benar putus asa sekarang. Saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga Makowski. Saya di sini hanya untuk urusan pribadi saya. Mengapa saya harus membantu kamu tanpa alasan? Geralt tidak tahu tentang dendam antara kedua keluarga. Jadi dia tidak mau mendapatkan dirinya sendiri ke dalam air panas. Dari cara Geralt berbicara dan ketenangannya terlepas dari situasinya, Nori tahu dia tidak adil orang biasa. Saya mohon padamu, keluarga Makowski telah membunuh keluargaku. Saya hampir tidak bisa melarikan diri, dan saya harus mengambil balas dendam. Selama Anda menyelamatkan saya hari ini, saya akan bersedia melakukan apapun untuk Anda. Aku akan menuruti semuamu perintah. Nori menggertakkan giginya dan memohon dengan air mata. Tidak, aku tidak bisa. Ada 2 orang yang sangat kuat di antara mereka. Saya tidak ingin membebani diri saya lebih jauh. Geralt menggelengkan kepalanya. Kamu, Nori hampir pingsan karena marah ketika mendengar ini. Dia sekarang berada dalam situasi hidup dan mati. Tetapi lihatlah pria ini. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia seorang pria jahat. Tetapi sebaliknya, dia tampak seperti pria terhormat. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik juga karena meskipun dia memohon dengan sangat keras, dia hanya memikirkan miliknya sendiri minat. Lebih penting lagi, meskipun dia masih terlihat sangat muda, dia memiliki aura kuat yang meyakinkannya bahwa dia sangat kuat. Karena itu, dia menggantungkan semua harapannya pada pria ini. Nona Zan, berhentilah berjuang. Jangan membuatku menyakitimu. Hahaha, Zarek Makowski datang dengan senyum jahat. Tunggu, Zarek Makowski, Anda pasti buta. Tidak bisakah kamu melihat tunanganku ada di sini? Nori menggigit bibirnya dan berteriak. Jarinya menunjuk ke arah Geralt. Tunangan, tentu saja Geralt tahu apa yang coba dimainkan oleh wanita bernama Norizan. Pada saat yang sama, dia kesal dengan kata-katanya. Mungkin dia tidak menyadari kesulitan apa yang akan ditimbulkan oleh kata-katanya. Karena sekarang, Zarek dan gengnya sudah memandangnya secara berbeda. Tunangan, sangat menarik. Hei nak, kamu berasal dari keluarga mana di ibu kota bumi? Zarek tertawa dingin. Adapun Nori, dia menggigit bibirnya dan segera berlari bersembunyi di belakang Geralt. Sebenarnya, dapat dengan mudah dilihat bahwa dia adalah gadis yang berkemauan keras. Dia hanya akan melakukan ini sekarang karena dia tidak punya pilihan lain. Tetap saja, satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apakah pemuda ini bisa menang melawan 7 Raja Mematikan dan Makowski. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan satu kesempatan untuk bertahan hidup tergelincir melalui tangannya. Aku akan bergantung padamu sekarang. Nori memandang Geralt dan berbisik pada dirinya sendiri. Tapi di luar dugaannya, Geralt tersenyum tak berdaya padanya. Saya bukan milik keluarga manapun. Selain itu, saya bukan tunangan wanita ini. Kami tidak saling mengenal saya. Saya hanya seorang pejalan kaki. Makowski,
Anda dapat mengabaikan saya sepenuhnya. Jika Anda memiliki dendam dengan ini Nona, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Mengapa dia membiarkan dirinya digunakan oleh orang lain untuk keuntungannya dengan begitu mudah? Betapa tidak masuk akalnya. Sampah. Nori membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang tampaknya sederhana ini akan sangat berhati dingin. Dia langsung terdiam. Terutama ketika Geralt berjalan pergi dengan tangan di punggungnya setelah mengatakan hal seperti itu. Ya Tuhan, apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini? Saya, Norizan, sangat buta. Hahaha, Norizan, apakah Anda mendengarnya? Anda, wanita muda dari keluarga Zan, sebenarnya ditolak oleh orang lain. Selain itu, apakah Anda pikir akan sangat mudah untuk membodohi saya? Zarek tertawa terbahak-bahak, memegangi perutnya. Keluarga Makovsky bertindak begitu kejam hanya karena kamu ingin mendapatkan Primocorose. Sekarang itu Anda sudah mendapatkan peta yang menunjukkan mekanisme jebakan di lembah dunia bawah dari keluarga Zan. Haruskah kamu membunuh kami semua? Nori mengepalkan tinjunya dan berbicara. Matanya dipenuhi air mata. Tentu saja. Bagiku, kamu dan peta sama pentingnya. Anda mungkin lebih penting daripada peta, karena memilikimu jauh lebih menyenangkan. Dengar, 7 Raja mematikan. Anda harus minggir untuk saat ini, karena saya tidak bisa lagi menahan api di hati saya. Aku ingin bercinta dengan gadis ini sekarang. Tanpa saya pesan, jangan datang ke sini. Saat dia menanggalkan pakaiannya, Zarek tertawa cabul. Begitu 7 Raja mematikan mendengar kata-katanya, mereka segera mundur karena mereka sudah tahu kegilaan. Kamu bastard yang tak tahu malu. Anak AB Asteristech. Nori berteriak putus asa. Dia diam-diam mengeluarkan belati pendek di tangannya. Dia telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya kapan saja. Sekarang setelah keluarga Zan binasa, dia harus menjaga martabat terakhir keluarganya. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Hahaha, sayang. Aku datang. Zarek telah selesai melepas atasannya dan langsung menerkam ke arah Nori. Menamparkan. Tepat saat Zarek menerkam Nori dan Nori memejamkan matanya, siap menikam dirinya sendiri dengan belati, terdengar suara tamparan. Sebuah tangan menggenggam bahu Zarek. Nara membuka matanya. Itu adalah pemuda yang baru saja pergi. Dia benar-benar telah kembali. Tanpa mereka sadari, dia sudah berdiri di belakang Zarek. Sialan. Dasar bocah. Apakah Anda meminta kematian? Apakah Anda mencoba memainkan pahlawan untuk menyelamatkan keindahan? Melakukan kamu tahu berapa harga yang akan kamu bayar? Zarek sangat marah, dan wajahnya menunjukkan niatnya untuk membunuh. Geralt berkata dengan tenang, baru saja, aku mendengarmu berbicara tentang peta lembah dunia bawah. Saya rasa itu kunci untuk mendapatkan Primocorose. Apakah saya benar? B***, Anda hanya bukan siapa-siapa. Beraninya kamu bermimpi mendapatkan Primocorose. Kamu hanya meminta kematianmu. Zarek meraung marah. Dia mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke wajah Geralt. Menamparkan. Geralt menjatuhkan Zarek hanya dengan satu tamparan. Apa lelucon? Zarek Makovsky ini hanyalah Raja Cakra 1 tingkat. Itu terlalu mudah untuk Izzy Geralt untuk mengalahkannya. Apa? Zarek menutupi pipinya dengan tangannya dan menatap Geralt dengan tidak percaya. Dia tidak mengharapkan pria ini untuk menjadi sangat kuat. Aku bertanya padamu. Jawab aku. Kata Geralt. Betul sekali. Peta yang menunjukkan mekanisme jebakan di lembah dunia bawah adalah kunci untuk ditemukan Primokorosa. Tapi masalahnya, aku merebutnya dari keluarga Zan. Jadi sekarang, itu milik keluarga Makovsky. Kakak, jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang keluargaku. Sekarang Zaker tahu bahwa dia bukan tandingannya dan tidak tahu di mana Seven Deadly Lord berada. Dia hanya bisa bertindak pasrah. Tidak heran kabut sangat tebal setiap kali aku pergi ke lembah dunia bawah mengikuti peta. Sepertinya aku menebaknya dengan benar. Memang ada jebakan khusus di lembah. Geralt akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaannya, dan matanya langsung berbinar. Kamu bilang peta itu bersamamu, kan? Kata Geralt dengan penuh semangat. Betul sekali, saudara. Anda memang cukup kuat. Namun, Anda akan tahu seberapa kuat keluarga Makovsky adalah dengan hanya meminta siapapun. Saya bisa memaafkan Anda atas ketidaksopanan Anda terhadap saya hari ini, tapi aku akan menyarankanmu untuk tidak berpikir untuk menyentuh peta. Menamparkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Geralt sudah memberinya tamparan keras lagi dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia bahkan menginjak wajahnya. Saya telah mencari jauh dan luas. Pada akhirnya, saya menemukannya dengan keberuntungan belaka. Aku telah mencari benda ini selama sebulan, dan itu telah bersamamu selama ini. Siapa kamu sebenarnya?
Zaker bertanya ketakutan. Pria ini tidak bertindak sesuai dengan norma. Tindakannya benar-benar tidak terduga. Dia telah memberitahunya nama keluarganya. Tetapi dia sepertinya tidak mengerti. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah karena saya telah menemukan peta ini. Itu milik saya untuk diambil. Lagi pula itu adalah sesuatu yang kamu rebut dari orang lain. Geralt tersenyum dingin. Geralt melihat tas diikatkan di pinggang Zaker. Jadi, dia mengangkat tangannya. Dan tas itu langsung terbang ke tangannya. Saya tahu metode memetik Primocorose. Tolong selamatkan saya. Nori berteriak seolah dia adalah penyelamatnya. Sepakat, Geralt tersenyum. Dia ingin pergi tepat setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. B** bintang. Beraninya kau bersikap kasar pada tuan muda. Makovsky, Anda meminta kematian. Dan begitu Geralt berbalik, 7 bayangan terbang ke arahnya. Swoosh, mereka tidak lain adalah 7 raja mematikan. Begitu mereka keluar, mereka sudah menunjukkan permusuhan terbuka kepada Geralt, dan mereka menyerangnya dengan pukulan terkuat mereka. Geralt tidak bisa menghindari serangan itu, jadi dia segera menendang Zaker dengan keras dan mengirimnya ke arah serangan untuk memblokirnya. Bang, bang, ledakan, 7 serangan. Sudah terlambat bagi mereka untuk menarik serangan, jadi ketujuh serangan itu mengenai Zaker tepat. Ark, itu adalah tangisan yang keras dan menyedihkan. Selanjutnya, yang mereka lihat hanyalah luka lembek dan berdarah di dada Zaker. Tuan muda Makovsky, 7 penguasa mendarat di tanah dan memandang Zaker, yang muncrat darah tak terkendali, dan wajah mereka langsung pucat. Mereka sangat terkejut sehingga kaki mereka menyerah. Zaker Makovsky adalah satu-satunya putra pemimpin keluarga Makovsky di ibu kota bumi. Tapi sekarang, dia benar-benar telah dibunuh oleh mereka. Bahkan jika mereka berlari ke ujung dunia, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Melihat Zaker yang nyaris tak mampu bertahan, Nori merasa lega sekaligus takut secara bersamaan. Ayo pergi, cepat, Nori memberitahu Geralt dengan tergesa-gesa. Karena Geralt mendapatkan apa yang diinginkannya, dia terlalu malas untuk menghibur 7 raja mematikan. Jadi, dia menggunakan mantra levitasi dan menghilang dari tanah bersama dengan Nori. Tuan muda Makovsky, kami tidak bermaksud demikian. 7 raja berlutut di samping Zaker dan menangis, tidak berani mengatakan apa-apa. Cepat, pergi, dan tangkap ayahku. Suruh dia menyelamatkanku. Tubuh Zaker gemetar tak terkendali. Saat dia memuntahkan darah, dia memaksa dirinya untuk memeras ini kalimat yang keluar dari mulutnya. Zaker, beberapa saat kemudian, Yusef Makovsky tiba bersama anak buahnya. Begitu dia melihat putranya, yang sedang sekarat, dia hancur. Keluarga Zan dan Makovsky telah memerintah seluruh ibu kota bumi selama bertahun-tahun. Akhirnya, Makovsky telah menjadi keluarga dominan di ibu kota bumi. Namun, di luar dugaan, putra tunggal mereka, Zaker Makovsky, yang dianggap oleh Yusuf sebagai calon pewaris kerajaan. Keluarga Makovsky sempat mengalami cedera yang begitu serius. Apakah kamu yang menyakiti tuan muda? Yusuf sekarang penuh dengan niat jahat. Dia memelototi mereka dan melepaskan aura kuat darinya tubuh. Aura itu cukup untuk membuat 7 raja mematikan menggigil dan jatuh ke tanah. Raja Cakra tingkat 9 terlalu mengerikan. Bagaimana mereka bisa menahan aura kuatnya? Tidak, guru. Tuan muda terluka oleh putri keluarga Zan dan seorang pemuda yang dia persekongkolkan dengan. Selain itu, pemuda itu mengambil peta lembah dunia bawah. Kami mencoba menyerangnya, tapi dia menggunakan tuan muda sebagai perisai untuk memblokir serangan itu. Cedera tuan muda tidak ada hubungannya dengan kami. Pemimpin 7 raja mematikan. Yang buta, berkata sambil terisak ketakutan. Seorang pria muda, Yusuf terdengar sangat dingin. Karena mereka telah mengambil peta. Mereka pasti menuju ke lembah dunia bawah sekarang. Mereka tentu tidak jauh. Saya telah menstabilkan kondisi tuan muda. Nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Kirim dia kembali. Dan aku akan mengejar Bestart itu dan mengambil petanya. Yusuf memerintahkan dengan dingin. Sementara itu, niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Ledakan. Sebelum orang banyak bisa memberi hormat kepadanya, mereka melihat kilatan cahaya. Dan Yusef Makovsky sudah pergi. Saat Geralt dan Nori sedang dalam perjalanan, Geralt tiba-tiba berhenti berjalan. Hei, kenapa berhenti? Dengan peta keluarga Zan di tangan, kita bisa sampai ke lembah dunia bawah sebelum gelap. Hanya sepelemparan batu dari sini. Nori mau tidak mau bertanya dengan bingung. Tidak, mata ilahi saya berkedip-kedip. Itu membuat saya merasa tidak nyaman. Ketika ini terjadi, itu berarti perjalanan kita kali ini sangat berbahaya. Saya telah menghancurkan Zaker Makovsky. Jadi saya pikir keluarga Makovsky tidak akan membiarkan hal-hal pergi dengan mudah bagi saya.
Mungkin, mereka bahkan sudah belajar tentang apa yang baru saja terjadi sekarang dan sedang menuju ke lembah dunia bawah. Jadi, kita tidak bisa pergi ke sana sekarang. Jelas geral, tidak mungkin, kan? Tanya Nuri. Kenapa tidak? Andalah yang mengatakan bahwa keluarga Makowski telah berkuasa selama ratusan tahun di bumi modal. Apakah Anda pikir anggota keluarga hanya idiot? Setelah mengatakan itu, Geral mengamati sekeliling mereka. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersembunyi dan amati apa yang terjadi selanjutnya. Namun, begitu dia mengatakan itu, mereka mendengar embusan angin besar. Hei, nak, kemana kamu mencoba pergi? Sebuah suara keras terdengar bergema di seluruh hutan. Mereka merasakan angin dingin bertiup dan melihat daun-daun berjatuhan. Suara mendesing, ada suara keras, dan mereka melihat daun yang jatuh berkumpul dengan kecepatan tinggi, membentuk bola besar hanya dalam waktu singkat. Dengan aura pembunuh yang kuat, bola besar dari daun menyerbu ke arah Geral. Jadi itulah kekuatan dari Raja Cakra tingkat 9. Kelopak mata Geral berkedut gila-gilaan. Dia meraih lengan Nori dan mundur beberapa kali. Namun, bola itu sangat cepat. Pertengkaran. Sambil memegang Nori bersamanya, Geral melompat ke langit. Ledakan. Ada ledakan keras. Dan bumi bergetar. Bahkan pohon-pohon besar di sekitarnya hancur berkeping-keping dalam waktu singkat. Bola daun kemudian menyebar dan terbang melintasi langit. Geral mundur beberapa langkah. Ki penting ini terlalu kuat. Yah, baiklah. Sungguh pemuda yang baik yang berani menyakiti putraku. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam anakku. Jika Anda cukup masuk akal, Anda harus menyerahkan peta dan menerima kematian Anda penalti dengan tenang. Di atas pohon yang tinggi, Yusef Makowski turun ke tanah seperti dewa dengan tangan bersilang di depan dari dadanya. Yusef Makowski adalah pemimpin keluarga Makowski di ibu kota bumi. Dia juga cakra 9 peringkat raja. Oleh karena itu, dia memiliki kekuatan ilahi. Geral, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia datang terlalu cepat. Selain itu, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Nori mencengkeram lengan Geral dengan putus asa. Geral jelas meremehkan kemampuan Raja Cakra 9 peringkat. Sebenarnya, mata surgawinya sudah merasakannya sebelumnya. Dia seharusnya segera pergi saat itu waktu. Bagaimanapun, dia adalah Raja Cakra tingkat 9. Kecepatannya tidak dapat dinilai menggunakan standar apapun pembudidaya umum. Saat ini, Geral sedang mengerjakan rencana terbaik di hatinya dengan cepat. Setelah mengalami serangan pertama, Geral bisa dengan jelas merasakan celah antara miliknya dan milik Yusef kekuatan. Jika dia bertarung dengannya secara langsung, dia akan sama saja mati. Lawannya berada di peringkat ke-9, peringkat yang bahkan dia, yang memiliki roh primordial Hercules, dirasa sangat sulit untuk dicapai. Hei, bocah, Anda cukup mengesankan. Anda sudah menjadi Raja Cakra tingkat 8 saat Anda masih seperti ini muda. Sepertinya aku harus melenyapkanmu hari ini, atau aku akan menghadapi masalah besar di masa depan. Setelah mengukur Geral, Yusef pada awalnya terkejut dengan tingkat kultivasi Geral. Kemudian, dia segera mengungkapkan niatnya untuk membunuh Geral tanpa pamrih. Dia bertekad untuk membunuh Geral. Tidak peduli apa, mari kita coba dulu. Geral telah mengambil keputusan. Dia langsung mengangkat tangannya. Pemimpin keluarga Makowski, meskipun saya, Geral Crawford, sudah menjadi Raja Cakra tingkat 8. Anda harus tahu betul kesenjangan antara saya dan Anda, Raja Cakra tingkat 9. Jika kita bertarung satu sama lain, aku pasti tidak akan cocok untukmu. Haha, nak, senang kamu menyadari hal ini. Lalu, katakan padaku, bagaimana kita akan bertarung melawan masing-masing lain? Saran saya adalah kita saling memberi 3 pukulan. Kemudian, kita akan melihat siapa yang jatuh setelah ketiganya pemogokan. Yah, kamu pasti bisa menolak saranku karena kamulah yang memiliki suara sekarang. Berkata Geral, baiklah, nak, apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Namun demikian, anak saya sudah setengah mati setelah dipukuli olehmu. Tidak peduli seberapa fasih Anda hari ini, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, saya bisa melihat bahwa Anda memiliki esensi spiritual yang unik. Jika saya bisa mendapatkan esensi spiritual Anda dan menggunakannya pada saya nak, itu tidak akan menjadi obat yang buruk untuk mengobati lukanya. Karena itu masalahnya. Saya khawatir bahwa saya mungkin menghancurkan esensi spiritual Anda jika kita benar-benar saling bertarung. Jadi, ya, saya akan menerima Anda saran. Ayo pukul satu sama lain dengan serangan sekarang. Yusef tertawa dingin dan turun perlahan di depan Geral. Nak, ayo pergi. Yusef melipat tangan di depan dada, sama sekali mengabaikan Geral.
Kalau begitu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Geralt mengumpulkan semua ki penting di tubuhnya dan memindahkannya ke telapak tangannya. Setelah itu, dia memberi Yusuf serangan berat. Bang! Begitu mengenai Yusuf, Geralt merasakan sakit yang tajam dan merobek di telapak tangannya. Seolah-olah dia sedang memukul gunung besar, dan dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan Yusuf. Bang! Ki esensial pulih, dan Geralt mundur beberapa langkah karena momentumnya. Raja Cakra tingkat 9 dan Raja Cakra tingkat 8. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Geralt merasa ngeri. Ini adalah serangan kedua. Geralt tidak peduli lagi dan memukulnya untuk kedua kalinya dengan sekuat tenaga. Rebound bahkan lebih keras dari sekarang. Geralt merasakan pantulan dari tangannya ke punggungnya. Dan dia menyemburkan seteguk darah. Mengambil mundur beberapa langkah. Hahaha, betapa bodohnya, nak. Meskipun itu adalah kesempatan langka bagi seseorang yang begitu muda sepertimu untuk menjadi Raja Cakra tingkat 8. Anda tidak akan pernah bisa mematahkan teknik perlindungan biduk surgawi saya. Begitu, kamu hanya bisa mati ketika aku adalah lawanmu. Yusuf Makowski melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Geralt, bisakah kamu menanganinya atau tidak? Tanya Nuri cemas. Ini adalah serangan terakhir. Geralt memaksa dirinya untuk berdiri sekali lagi. Dia menggertakkan giginya saat dia berusaha keras untuk mempertahankan sikap. Dia mengumpulkan ki esensialnya dan menerkam Yusuf sekali lagi. Hahaha. Itu tidak berguna. Yusuf menggelengkan kepalanya. Namun, di detik berikutnya, dia tercengang. Hal berikutnya yang dilihatnya adalah ketika Geralt memejamkan matanya. Sebuah mata benar-benar tumbuh di dahinya. Kemudian, sinar emas yang kuat keluar dari mata itu. Apa? Yusuf tercengang. Pada saat Yusuf ingin bereaksi terhadap apa yang dilihatnya, sudah terlambat. Cahaya itu terlalu sulit untuk diblokir karena datangnya sangat tiba-tiba. Cahaya itu mengenai matanya secara langsung, dan dia tersandung beberapa langkah ke belakang. Kepalanya berputar gila, dan dia jatuh ke tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, Geralt berlari, membawa Nori bersamanya. Start, beraninya kamu mempermainkanku. Hari ini, saya, Yusuf Makowski, akan menghancurkan Anda menjadi potongan. Kekuatan spiritual Yusuf rusak berat. Sekarang, dia melihat punggung Geralt yang melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan enggan. Tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan kebencian. Geralt tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia tahu bahwa kekuatannya terlalu lemah. Bahkan dengan bantuan mata dewanya, dia hanya bisa menahan Yusuf mati sementara. Sekarang, bersembunyi tidak mungkin lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan peta dan masuk ke lembah dunia bawah. Menggunakan perangkap untuk keuntungan mereka. Mereka entah bagaimana bisa menghalangi Yusuf untuk mendekati mereka. Dalam perjalanan ke sana, Geralt memeriksa peta secara menyeluruh dan memasukkan semua detail pada peta ke dalam miliknya otak. Kemudian, dia menghancurkan peta untuk selamanya, membawa Nori bersamanya. Mereka memasuki lembah, yang tertutup kabut hitam tebal. View, kita seharusnya sudah berada di suatu tempat di pusat lembah dunia bawah. Yusuf Makowski seharusnya tidak sudah bisa mengejar, kan? Nori berbicara sambil terengah-engah, mengamati sekeliling yang menakutkan. Belum tentu, Yusuf Makowski tidak mudah dihadapi. Sebaiknya kita berhati-hati, Geralt berkata, menaikkan alisnya. Pada saat yang sama, dia mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Sejak saat mereka memasuki lembah dunia bawah, Geralt telah berhasil menghindari banyak jebakan maut dengan bantuan peta. Namun, peta itu bukan obat mujarab. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak kuno binatang buas yang membuat mereka berantakan. Misalnya, mereka baru saja bertemu dengan Yellowstone Viper. Jika bukan karena puasa Geralt reaksi, ular berbisa itu pasti sudah membunuh mereka dalam hitungan detik. Karena itu, Geralt sangat berhati-hati. Mencicit-mencicit, tiba-tiba, suara roda kayu bergulir yang berbeda memasuki telinga mereka. Itu sangat jelas. Dengar Geralt, apa itu? Jantung Nori hampir melompat ke tenggorokannya. Dan dia melihat sekeliling dengan panik. Suara itu semakin jelas dan jernih. Saya mendengarnya. Geralt memberi isyarat agar dia diam. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada suara itu. Akhirnya, dia berhasil mengidentifikasi arah sumbernya dari suara dalam kegelapan. Pada saat itu, dia samar-samar melihat objek di depannya. Nori berteriak ketakutan dan bersembunyi di belakang Geralt. Di depan mereka ada gerobak kayu. Di gerobak dorong, ada peti mati kayu merah besar. Gerobak dorong bisa bergerak sendiri, dan itu menuju ke arah mereka, membawa kayu elong peti mati di atasnya. Mencicit-mencicit, mereka bisa mendengar suara berderit.
Seolah-olah papan kayu itu akan pecah kapan saja. Saya juga berarti bahwa mungkin ada sesuatu yang besar di peti mati. Itu juga pertama kalinya Geralt melihat pemandangan aneh seperti itu. Bohong jika dia mengatakan itu tidak panik sekarang. Itu tidak mungkin Hiderigami, kan? Geralt berbicara pada dirinya sendiri. Agak bingung. Sederhananya, Hiderigami adalah mayat kering. Dengan kata sederhana, zombie. Benda ini telah dibuat dengan menggunakan mayat. Mayat itu akan menyerap esensi matahari dan bulan dan berubah menjadi iblis mayat. Itu ganas dan haus darah. Sangat kuat dan abadi. Sebenarnya, Geralt telah mempelajari semua hal ini dari film. Zombie, Geralt. Berhenti membuatku takut. Mengapa ada hal seperti itu di lembah? Nori menelan ludahnya. Lembah ini setidaknya berumur 10.000 tahun. Saya tidak akan terkejut jika dinosaurus muncul di depanku, kata Geralt. Geralt hendak meraih tangan Nori untuk berjalan menjauh dari peti mati ketika tiba-tiba. Ledakan. Geralt kayu bergerak dan menyerbu ke arah Geralt. Menjauh dari saya, Geralt mendorong Nori ke samping. Kemudian, dia mengambil gerakan memegang pedang, dan sebuah pedang terbang menuju gerobak kayu dengan segera. Namun, hampir seolah-olah gerobak kayu itu adalah makhluk hidup, dan itu menghindari pedang dengan mudah. Ledakan keras terdengar, dan pedang Geralt menghantam batu besar di belakangnya, menghancurkannya menjadi abu. Bang! Saat berikutnya, kepulan asap putih keluar dari peti mati. Seolah-olah tutup peti mati itu diubah menjadi panah ilahi, dan itu terbang ke arah Geralt. Menamparkan, Geralt memblokirnya dengan telapak tangannya. Begitu pertempuran dimulai, Geralt terkejut. Sebuah kekuatan yang kuat muncul, dan itu menyeret Geralt beberapa 10 meter ke belakang. Geralt, kamu baik-baik saja? Nori bertanya dengan cepat prihatin. Sejujurnya, meskipun Nori menggunakan Geralt sebagai sarana untuk bertahan hidup, dia dengan tulus mengkhawatirkannya ketika dia melihat dia terluka. Lagi pula, itu bukan pertama kalinya Geralt menyelamatkannya. Jika bukan karena dia pasti sudah mati. Benda ini sangat kuat. Ini hanya Yusef Makolsky yang lain. Pembuluh darah biru menonjol di lengan Geralt, dan dia bisa merasakan sensasi kesemutan di lengannya. Sementara itu, asap putih masih keluar dari peti mati. Kemudian, mereka melihat sepasang sepatu bot resmi kuno perlahan muncul dari dalam peti mati. Setelah itu adalah mayat setinggi 2 meter yang mengenakan jubah resmi yang berdiri di depan peti mati. Wajahnya yang hitam ditutupi rambut hijau, dan memiliki mata hijau dan 2 taring putih besar. Tangannya seperti garpu baja, dan panjang kukunya hampir 20 cm. Ini zombie. Nori dengan cepat membantu Geralt berdiri. Mengaung. Zombie itu menatap Geralt dan Nori sebentar. Kemudian, itu mulai mengaung. Dia menerkam Geralt, dan satu lompatannya cukup untuk menempuh jarak 20 meter. Tubuhnya seperti bukit kecil, menutupi mereka sepenuhnya dari atas. Mata ilahi. Geralt menutup matanya rapat-rapat, dan mata ketiga segera muncul. Ledakan. Sinar emas yang kuat menghantam zombie. Bang! Namun, serangan itu hanya mampu membuatnya berhenti sejenak. Itu tidak ada harapan. Geralt ingin terbang jauh. Namun, zombie itu sudah tiba di depan matanya, dan itu merenggutnya bahu. Kekuatannya membuat Geralt merasa seolah-olah dia dikunci oleh rantai besi yang terbuat dari anak berusia 1000 tahun besi halus. Sangat sulit untuk membebaskan diri. Mengaung. Zombie itu melemparkan Geralt dengan kejam. Tubuh Geralt menghancurkan lebih dari 30 batu besar menjadi abu. Setelah hanya satu serangan, Geralt merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Dia hampir tidak bisa mengumpulkan ki esensialnya lagi. Binatang ini terlalu kuat. Geralt memegangi dadanya dengan ngeri. Zombie, yang mengeluarkan asap hitam dari mulutnya, perlahan berjalan menuju Geralt lagi. Monster, sebaiknya kamu tidak bergerak 1 inci pun. Anda dan putra Anda dibunuh oleh musuh Anda dan dikuburkan di sini. Itulah sebabnya Anda memiliki kebencian yang begitu dalam. Jika kamu berani bergerak 1 inci lagi, aku akan menghancurkanmu pakaian lampin anak. Saat Geralt memuntahkan darah dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, Nori lari ke peti mati merah. Dia memaksa dirinya untuk menahan bau busuk untuk mengeluarkan pakaian lampin bersulam dari bayi. Mayat bayi itu sudah lama menghilang, dan hanya kain lampin yang tertinggal. Item ini jelas sangat berharga bagi zombie, dan itu benar-benar berhenti di jalurnya segera. Mengaung, ia meraung marah pada Nori. Terbukti, ketika Geralt bertarung melawan zombie, Nori telah melihat catatan tertulis tentang pemilik peti mati ditutup peti mati sementara dia panik. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, dia telah mencoba. Jadi, ada adegan ini. Namun, Nori pasti telah membuat taruhan yang tepat.
Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.